Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, di video kali ini kita akan belajar 5 preposition of place, yaitu on, over, beside, beneath, dan in. Kita bakal pakai contoh dari puisi I Wonder Lonely as a Cloud biar lebih mudah memahami penggunaannya. Jadi, di video ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, apa itu preposition? Yang kedua, makna 5 preposition yang akan kita fokuskan di video ini. Dan yang terakhir, bagaimana preposition ini muncul dalam puisi dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian bisa langsung praktik dan menjelaskan posisi benda dengan benar. Sebelum masuk ke pembelajarannya, kita harus tahu dulu nih puisi ini ditulis oleh siapa. Jadi, puisi ini ditulis oleh William Wordsworth. Beliau adalah penyair Inggris yang suka menulis tentang alam dan momen sehari-hari. Tapi kita tidak akan bahas puisinya secara mendalam. Kita hanya mengambil contoh kata-kata yang mengandung preposition. Kenapa cuplikan ini dipakai? Karena situasi seperti ini mirip dengan tempat-tempat yang disebutkan dalam puisi I Wonder Lonely as a Cloud. Di puisi itu ada kata-kata seperti lake, trees, dan breeze. Jadi semuanya menggambarkan suasana alam. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan, cuplikan ini membantu kalian membayangkan setting yang ada di puisi. Setelah itu, baru kita lihat bagaimana preposition muncul untuk menjelaskan posisi benda-benda di dalam adegan seperti ini. Jadi, ini adalah potongan stanza pertama dari puisinya. Kita fokus ke stanza ini saja, karena preposition yang kita pelajari seperti on, or, atau over, beside, beneath, dan in, semuanya muncul dari bagian ini. Nah, kita ambil kata-kata yang kita butuhkan sebagai contoh penggunaan di dalam teks. Apa sih preposition itu? Jadi, preposition adalah kata yang nunjukin posisi benda. Contohnya, on the table berarti bendanya ada di atas meja. In the bag berarti bendanya ada di dalam tas. Kemudian beside the chair berarti bendanya ada di samping kursi. Nah, sekarang kalian tahu 5 kata yang akan kita pakai semuanya tentang posisi. Sekarang kita mulai dari preposition yang pertama, yaitu on. Jadi on digunakan ketika sesuatu berada di atas permukaan. Nah, yang penting di sini adalah permukaannya kelihatan jelas dan benda tersebut benar-benar nempel atau bersentuhan dengan permukaan tersebut. Contoh di puisinya adalah floats on high. Jadi kata on di sini dipakai untuk menunjukkan posisi yang berada di atas seakan-akan melayang di permukaan udara. Sekarang kita hubungkan ke benda nyata. Kalau kalian lihat meja di depan kalian dan ada buku yang diletakkan di atas meja itu, kita bilang the book is on the table. Contoh lainnya adalah handphone on the bed. Berarti handphone ada di atas tempat tidur. Kemudian bottle on the shelf. Berarti botolnya ada di lemari. Tangan kalian on your lap atau your hand on your lap. Berarti tangan kalian berada di paha kalian. Jadi kalau posisinya bersentuhan dengan permukaan, itu disebut on. Berikutnya ada preposition over. Jadi over digunakan ketika sesuatu berada di atas, tetapi tidak menyentuh permukaan. Biasanya ada gerakan melewati suatu area. Nah, di puisi bentuknya ditulis klasik sebagai or atau over, artinya sama. Contohnya, or vales and hills, artinya berada di atas lembah dan bukit. Contoh di kehidupan nyatanya, kalau ada burung terbang di atas rumah kalian tanpa menyentuh apapun, itu over. Jadi, contoh kalimatnya, a bird is flying over the house. Atau pesawat yang lewat di atas kota, a plane is flying over the city. Jadi bedanya dengan on itu berarti nempel atau dia menempel dengan permukaan yang ada di atasnya. Kalau over berarti berada di atas tetapi tidak menyentuh atau menempel dengan permukaan. Kita masuk ke preposition beside. Nah, beside artinya di samping. Dan posisi di samping itu berarti harus bisa kita lihat dengan jelas. Jadi bukan di belakang, bukan di depan, tetapi berada di sebelahnya. Contoh yang muncul di puisi yaitu beside the lake,
Artinya objek itu berada di samping danau, bukan di dalam danau, bukan di atas danau. Nah, sekarang kita lihat contoh nyata yang lebih gampang untuk kita bayangkan. Kalau kalian punya tas yang kalian letakkan di samping kursi kalian, itu berarti my bag is beside the chair. Nah, dan kalau kalian duduk di kelas dan teman kalian duduk berada di sebelah kalian bisa bilang, my friend is beside me. Atau temanku berada di sebelahku. Nah, yang penting itu, beside posisinya sejajar. Bersebelahan, tidak ada jarak yang jauh. Kalau posisinya tidak sejajar atau terlalu jauh, itu bukan beside. Jadi, beside itu harus kelihatan jelas di sebelah suatu benda. Kita masuk ke preposition beneath. Jadi beneath artinya di bawah sesuatu dan posisinya harus terlihat jelas bahwa benda itu berada di area bawah dari objek lain. Contoh di puisi, beneath the trees artinya berada di pepohonan, bukan jauh dari pohon, bukan di belakangnya, tapi tepat di area bawah pohon. Nah, untuk contoh nyatanya, kalau kalian lihat meja dan ada tas berada di bawah meja itu, maka kita bilang my bag is beneath the table atau tasku di bawah meja. Dan kalau ada kucing tidur di bawah kursi, itu juga disebut beneath. Jadi the cat is beneath the chair atau kucing berada di bawah kursi. Nah, bedanya dengan beside tadi, beside artinya di samping, beneath itu di bawah. Jadi posisi beneath harus kelihatan jelas dia ada di area bawah dari suatu objek. Kita bahas preposition in. Jadi, in digunakan ketika suatu benda berada di dalam ruang atau wadah yang punya batas. Contoh dari puisi, in the breeze, artinya berada di dalam hembusan angin, di mana area angin itu bergerak. Contoh nyatanya, pulpen berada di dalam tas, berarti the pen is in the bag. Atau uang ada di dalam dompet, the money is in the wallet. Nah, sekarang supaya lebih jelas, kita bedakan sedikit dengan on. Kalau benda berada di atas permukaan dan menyentuhnya, itu disebut on. Misalnya, the book is on the table, berarti bukunya berada di atas meja. Tapi kalau benda masuk ke dalam ruang atau dikelilingi oleh batas, itu disebut in. Contohnya, the book is in the drawer, atau bukunya berada di dalam laci. Itu kan berarti dia dikelilingi oleh ruang atau batas, makanya disebut in. Berbeda dengan on tadi. Jadi perbedaannya itu sangat sederhana. On berada di atas permukaan, sedangkan in berada di dalam ruang atau di dalam suatu batas. Dan untuk contoh puisi tadi, in the breeze artinya berada di dalam area angin, bukan di atasnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian latihan. Jadi aku bakal kasih beberapa kalimat dan kalian coba isi preposition yang paling cocok. Kalian bisa pause video sekarang untuk menjawab. Kalau sudah, lanjutkan videonya untuk melihat jawabannya. Nah, sekarang mari kita cek satu persatu jawabannya. Untuk jawaban nomor 1 adalah under. A cat is hiding under the table. Karena kucing yang sembunyi biasanya berada di bawah meja. Kemudian nomor 2 adalah a cup placed on the desk. Karena gelas diletakkan di atas permukaan dan menyentuh meja. Berarti dia menggunakan preposition on. Kemudian nomor 3, a bird flying over the house. Karena burung terbang di atas rumah tanpa menyentuhnya, berarti menggunakan preposition over. Kemudian, two students standing beside the trees. Karena tadi sudah digambarkan bahwa mereka berdiri tepat di samping pohon. Jadi menggunakan beside. Selanjutnya ada a phone kept in the bag. Karena HP disimpan di dalam tas, jadi menggunakan preposition in. Masuk ke bagian application atau penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini preposition itu sebenarnya sering banget kita pakai tanpa kita sadari. Jadi di sini ada beberapa contoh situasi yang sederhana. Yang pertama ada on the table. Misalnya ada gelas atau buku yang kalian letakkan di atas meja. Itu kan menggunakan preposition on. Kemudian in your bag. Jadi barang-barang kecil seperti pulpen atau HP biasanya kalian simpan di dalam tas. Kemudian under the chair. Kadang ada benda seperti bola kecil atau sandal yang tidak sengaja masuk ke bawah kursi. Over the street ini contohnya seperti burung atau drone yang terbang melintas di atas jalan. Kemudian ada beside your friend. Ini digunakan saat kalian duduk atau berdiri tepat di samping teman kalian.
Sekarang coba kalian lihat sekeliling kalian. Hampir semua posisi benda bisa dijelaskan pakai salah satu dari preposition ini. Jadi itu tadi pembelajaran kita tentang preposition lewat contoh-contoh yang sederhana dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari benda-benda di meja, barang dalam tas, sampai posisi teman kalian di samping kalian. Semuanya bisa dijelaskan pakai preposition. Semoga dari penjelasan dan latihan singkat tadi, kalian bisa lebih gampang memahami cara melihat posisi benda dalam bahasa Inggris. Gak harus langsung menghafal semua ya, yang penting kalian tahu cara memakainya. Terima kasih sudah menonton dan belajar bareng hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.